Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala menitipkan ruh jasad kita, membangunkan kita dari kematian sementara, dari tidur, dari lena kita, dari istirahat kita, seiring dengan aktivitas yang kita jalani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat hidayah petunjuknya kepada kita semua, sehingga sisa-sisa umur kita ini dapat kita laksanakan, dapat kita gunakan untuk selalu dan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini mampu kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat roh junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang selalu dan senantiasa bersalawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir, di mana tatkala kita berhadapan dengan satu saat, satu masa di mana kita tidak lagi mampu, jangankan menolong orang lain, menolong diri kita sendiri saja kita tidak mampu. Di mana kala itu yaumala yang yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana kala itu, jika hari ini kita adalah seorang yang berilmu, kita ahli bicara, orator dan sebagainya, nanti sampai pada satu saat, satu ketika kita tidak mampu berbicara, kita tidak mampu berbuat apa-apa kecuali pasrah dengan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Kala itulah kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu dengan asbab dan izin Allah Subhanahu wa taala mampu mengeluarkan orang yang masuk neraka, keluar dari neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang perlu menjadi catatan kita semua bahwa syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu laksana penambal kain yang robek. Jadi kalau kita ada kain robek, ya, robek tidak bisa kita pakai untuk sholat karena terbuka aurat. Syafaat itulah yang digunakan untuk menambal kain yang robek tadi. Jadi bayangkan kalau seandainya kita tak guna kain sama sekali, di mana syafaat itu di mana kain penambal itu mau diletakkan? Artinya apa? Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menutupi kekurangan dari ibadah yang sudah kita lakukan. Jadi kalau ada ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu ada wujud seharian dan sebagainya, tak khusyuk dalam sholat kita, maka syafaat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menutupi kekurangan itu. Karena ibadah kita ini luar biasa, tidak ada yang sempurna. Nah, kadang di luar sholat tidak ingat cuci kereta. Kadang-kadang di luar sholat tidak ingat handphone, tidak ingat berbicaraan sama terkait. Tadi waktu sebelum sholat, ku ingat betul lah apa yang disampaikan oleh Ustaz Sucipto padaku. Tidak ingat sama sekali. Tapi begitu Allahu Akbar, oh iya, tadi kan Ustaz Sucipto ngomong itu, dan itulah setan itu. Jadi oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
perbanyaklah berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan asbab salawat yang kita ucapkan pagi, petang, siang, malam mengantarkan kita mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula lah syafaat itu pula yang menjadi asbab kita semua masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena selawat itu adalah merupakan sarana pengobat rindu, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Karena kalau tak cinta, tak mungkin kita sebut nama orang yang kita cintai kan. Pak Mawadi cinta dengan orang rumah, dengan keluarga, nama dia yang disebut. Ustaz Cipto cinta dengan istri, dengan orang tua, namanya yang disebut. Bayangkan, kita cinta dengan istri kita, tapi nama orang lain yang kita sebut. Apakah terbang subtil itu kan? Nah, itu dia. Pak Koci misalnya cinta dengan istrinya, disebut nama istrinya setiap hari. Ini cinta dengan istri, tapi nama perempuan lain disebut. Cinta dengan suami, tapi nama laki-laki yang disebutkan orang itu. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, nama baginda yang kita sebut. Bahkan tatkala nama Rasulullah disebut, kita selalu sambung dengan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Cinta kepada Rasulullah, insyaallah mampu mengantarkan kita masuk ke dalam surga bersama orang yang kita cinta. Man ahabani kana ma'aya fil jannah. Barang siapa yang mencintai, maka akan bersama aku masuk ke dalam jannahnya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian subuh kita dalam waktu yang relatif singkat ini 6:22 waktu setelah kita hari ini. Kajian subuh kita pada pagi hari ini akan coba kita lihat beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama terkait dengan keutamaan salat 5 waktu. Wah, ini dia. Keutamaan dari salat 5 waktu. Kita sama-sama mengetahui bahwa salat itu adalah merupakan salah satu rukun Islam. Bahkan salat itu dikatakan tiangnya Islam. Kalau kita ibaratkan bangunan itu terdiri dari 5 pilar utama. Masjid kita ini terdiri dari 5 pilar utama. Yang pertama, pondasi. Kokoh atau tidaknya bangunan itu amat tergantung pada pondasi. Kalau pondasinya kuat, pondasinya kokoh, tidak akan ambruk dia, tidak akan ambruk. Di atas pondasi ada tiang. Pondasi itu dalam bangunan Islam itulah yang disebut dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Komitmen kita. Jadi kalau syahadat itu sudah paten, sudah masuk, menusuk ke kalbu kita, tidak akan mungkin kita tukar ganti meskipun dengan 20 hektar kebun sawit. Datang ke rumah kita, orang bawa sertifikat tanah. Ustaz Cipto, ini sertifikat, siap balik nama. Berapa hektar? 10 hektar. Syaratnya apa? Mulai besok jangan ke masjid lagi. Mulai besok jangan sholat subuh berjamaah lagi. Ini 20 hektar. Oh, tidak mungkin lah. Tidak mungkin tukar itu dengan hanya sekitar 20 hektar. Dari 20 naik jadi 40. Oh, enggak. 40 naik 100. Enggak. 100 aku dulu. Aku kompromi dengan orang rumah dulu. Ya. Kalau pondasinya sudah kuat, kalau pondasinya kata kuat, bagaimana Rasulullah itu? Rembulan kalian letakkan di tangan kananku, matahari kalian letakkan di tangan kiriku, aku tak akan pernah berhenti berdakwah. Itulah dia Rasulullah. Bahkan salah satu yang asbab nuzul dari turunnya surah Al-Kafirun itu, tatkala orang-orang kafir Quraisy sudah menemukan titik buntu jenuh dia, bagaimana menaklukkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Dikasih harta,
Tidak mau. Muhammad, kau berhenti berdakwah, kujadikan kau raja di Jazirah Arab. Tidak juga. Tidak. Muhammad, harta ku kasih, tahta ku kasih. Kau pilihlah perempuan yang paling cantik di Jazirah Arab. Kau pilihlah perempuan yang paling cantik di bagian batu, bagian Sunnah Baharul Khalil. Kami jadikan istri, kau berhenti berdakwah. Itulah dia tadi. Jadi kalau tauhid sudah mengakar di kalbu kita, tidak ada istilahnya hujan gerimis, dingin, tidak ada. Karena apa? Karena panggilan Allah itu lebih merdu dari kuping itu, lebih merdu dari suara biduan keyboard itu, lebih merdu dari suara penyanyi. Kenapa? Meskipun yang azan di masjid itu sumbang ya, tapi panggilan itu lebih nikmat rasanya di kuping kita. Kenapa? Karena menusuk ke kalbu kita. Karena itulah dia di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman itu, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah, bergetar itu saya selalu sampaikan bukan seperti getarnya handphone, tapi bergetar itu maksudnya ada rasa keinginan untuk datang memenuhi panggilan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah sembahyang salat fondasi diam itu. Maka dikatakan dalam sebuah hadis sahih, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama bagi orang-orang yang mendirikannya, seolah-olah ia telah mendirikan agama. Bagi orang-orang yang meninggalkannya seperti orang-orang yang telah menentukan agama. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang nanti akan pertama dihisab dari diri seorang hamba, dari seorang hamba itu sembahyang. Elok sembahyangnya, eloklah ibadah yang lain. Elok sembahyangnya, eloklah ibadah yang lain. Tapi kalau tak elok sembahyang solatnya, maka tak eloklah ibadah yang lain. Itu dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dikatakan aqimis shalat liduluki syamsi, dalam ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Bani Israil ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman aqimis shalat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ini hebatnya salat subuh itu. Kalau salat-salat yang lain itu Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut waktunya saja. Contoh seperti ini, aqimis shalat liduluki syamsi. Dirikanlah olehmu salat apabila tergelincir matahari. Tergelincir matahari itu ada dua salat di sana, salat zuhur dan salat asar. Zuhur dan asar tergelincir matahari. Kemudian ila wasaqil lail, dan laksanakan olehmu salat apabila terbit malam. Ila wasaqil lail. Malam itu maghrib dan isya. Beda dengan salat subuh. Inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Jadi kalau oleh salat subuh fajar waktunya langsung disebut. Itu hebatnya salat subuh itu. Kalau salat yang lain itu zuhur, asar, maghrib, Allah hanya berikan isyarat. Tapi kalau salat subuh Allah sebut waktunya fajar. Kenapa? Karena waktu fajar itu waktu yang luar biasa. Bahkan dalam hadis yang populer yang barangkali kita hafal hal itu, barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma biha. Jadi kalau hari ini ada orang terparkir di rumahnya Toyota Alphard misalnya, Pajero misalnya, bahkan mohon maaf kadang-kadang sudah kayak showroom. Rumahnya itu. Semua motif mobil ada. Mulai dari kijang peta, kapsul, ada semua khusus. Bahkan kalau disusun rapi itu tak muat mobil. Mulai dari kondisi segala macam ada.
Tidak ada apa-apanya bagi orang-orang jika dibandingkan dengan orang-orang yang mampu melaksanakan sholat subuh secara baik. Ini dia. Karena masyidah disaksikan malaikat. Kenapa? Karena malaikat-malaikat Allah itu turun ke langit bumi ini 2 shift ya, asar sama subuh. Nanti shift siang asar. Yang asar naik, yang malam turun. Pergantian. Jadi tatkala malaikat Allah Subhanahu wa taala itu naik, maka Allah bertanya, tadi waktu engkau tinggalkan hamba, mereka sedang lagi apa? Kata malaikat, sebenarnya Allah itu jauh lebih maha mengetahui, tapi Allah ingin bertanya kepada malaikat, apa yang kau saksikan? Hamba tatkala aku naik, hamba tatkala kami naik tadi, hamba sedang duduk iktikaf di Masjid Al-Hidayah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar, wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'asr, summa ya'ruduna allazina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa radtum ibadi fayaqulu taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun." Ini tadi hadis yang saya sebut. Para malaikat malam dan siang datang silih berganti pada kalian. Mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan berkumpul pada waktu sholat asar. Kemudian malaikat malam naik ke langit. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, dan Allah lebih mengetahui dari para malaikat, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Ketika kami datang, mereka juga dalam keadaan. Jadi waktu dia turun waktu asar tidak lagi sholat, waktu dia naik waktu juga ada sholat. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat bardain itu sholat asar dan sholat subuh. Man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang melakukan sholat asar, sholat subuh, dakhalal jannah. Nah, ini dia. Karena waktu asar itu hampir sama boraknya dengan waktu subuh. Kalau subuh itu borak meninggalkan tempat tidur. Kalau kita sehari-hari mampu mengangkat beban 100 kilo atau mengangkat janjangan sawit yang beratnya lebih daripada 50 kilo, kita letak di pundak itu sama terus tutup. Tapi sayang, tak banyak orang yang mampu mengangkat kelopak mata ini yang beratnya tak lebih dari 0,2 gram. Bahkan tak banyak orang yang mampu mengangkat selimutnya. Apalagi subuh tadi, orang udah dingin, hujan pula. Kalau dipikir-pikir ngapain? Apa gitu sekarang sholat subuh berjamaah? Dan masjid dekat rumah awak ada. Tapi ingat, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait keutamaan orang sholat berjamaah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang berangkat dari rumahnya menuju tempat sholat, ada rumah tadi ke tempat sholat, ia sempurnakan wudhunya. Makanya disempurnakan wudhu dari rumah. Berwudhulah dari rumah. Kalau di tengah jalan terkontut, batal. Itu lain cerita. Jangan sampai terkontut balik lagi ke rumah, tak jumpa sholat berjamaah pula kan. Kata Ustaz kan sempurnakan wudhu dari rumah. Begitu nak keluar rumah, baru 10 meter dari rumah terkontut, balik. Kalau rumah nanya kenapa balik? Menyempurnakan wudhu dari rumah. Itu tak sampai ke masjid. Sempurnakan wudhu dari rumah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, satu langkah Allah ampuni dosanya. Langkah berikut Allah angkat derajatnya. Itulah pula berapa langkah. Pasal lagi dari rumah meskipun tak jauh, tunggu kalau kita hitung langkahnya lebih dari 100 langkah itu dari rumah. Beliau ini meskipun dekat, kalau itu lebih 100 langkah dari rumah ke masjid ini. Itu.
Jadi inilah yang menjadi salah satu asbab maka kita berpayah-payah, bersusah-susah menuju masjid musala yang agak sedikit jauh dari rumah. Kenapa? Karena nak mencari yang lebih, nak cari yang lebih, yang lebih. Kalau sholat berjamaah di tempat kita sah 27 derajat kita dapat. Bayangkan setiap putaran kereta yang kita tunggangi itu, kereta itu juga akan bersaksi. Dan yang paling penting adalah, saya selalu sampaikan, kita ingin mendapatkan kesaksian dari masjid musalla di mana tempat kita sujud. Makanya kita selalu lihat ada banyak jamaah yang kalau dia sholat sunat dari tempat ini, setelah dia sholat sunat tahiyatul masjid, berikutnya dia pindah ke tempat yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar tempat sujudnya nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kata Masjid Al-Hidayah, kalau jamaah safari subuh itu dah selalu betul dia sholat subuh beberapa kali. Oh, si bulan itu tak pernah lengkang di Masjid Al-Hidayah di sholat berjamaah di masjid. Itu kesaksian yang kita harapkan nanti. Kalau nanti istri kita jangankan mau bersaksi untuk awak, untuk dia sendiri tak sanggup, apalagi anak-anak kita. Jadi ini yang ingin kita kan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hadis riwayat Muslim, la yalidun nar ahadun yusalla qabla tal'is syamsi wa qabla ghurubiha, ya'ni al-fajr wal 'asr. Tidak akan masuk neraka seorang yang mendirikan salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Selain ini ini hadis penting kita ingat untuk menjadi cemeti dalam hidup kita, cambuk motivasi kita untuk beribadah. Layyalidun nar ahadun yusalla qabla talu'is syamsi wa qabla ghurubiha, ya'ni al-fajr wal 'asr. Tidak akan masuk neraka seseorang yang mendirikan salat sebelum terbit matahari. Salat sebelum terbit matahari tak ada lain kecuali salat subuh. Dan sebelum tenggelamnya matahari. Salat sebelum tenggelamnya matahari itu salat asar. Ada dia. Jadi tidak akan masuk neraka bagi orang yang melaksanakan dua salat tadi. Salat subuh, salat sebelum terbit matahari, salat asar, salat sebelum tenggelamnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dulu untuk kajian kita pagi hari ini terkait keutamaan salat 5 waktu. Insyaallah di waktu yang lain akan kita lihat pula beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait keutamaan salat yang lain seperti salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah, petunjuk agar kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah ridha memberikan keberkahan dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di penghujung hayat kita, dan husnul khatimah di akhir hidup kita ini. Terlebih terkurang barangkali mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.